Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuzifinita dengan nomor NIM 20060026 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Alphon Satrianto, SEMF. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 15, yaitu kebijakan keuangan dan fiskal untuk pembangunan. Baiklah, materi dengan judul kebijakan keuangan dan fiskal untuk pembangunan. Pada materi pertemuan kali ini ada beberapa peran-peran penting yang dapat saya jelaskan. Yang pertama itu peran sistem keuangan dalam pembangunan ekonomi, di mana umumnya terdapat perbedaan antara sektor real dan sektor keuangan. Terminologi ini sesungguhnya kurang tepat karena menyiratkan seolah-olah sektor keunggulan atau finansial kurang begitu nyata atau real. Patrick menawarkan sebuah argumen mengenai tahapan pembangunan bahwa pembangunan sektor keuangan menghasilkan pertumbuhan ekonomi pada masa awal pembangunan modern. Namun, begitu sistem keuangan yang stabil tercipta, sektor ini akan mengikuti sektor real. Umumnya terjadi hubungan timbal balik antara keduanya. Sektor keuangan menyediakan 6 fungsi utama yang sangat penting pada lingkungan perusahaan maupun perekonomian secara keseluruhan. Yang pertama itu yaitu menyediakan jasa pembayaran. Yang kedua, menghubungkan para penabung dan investor. Yang ketiga, menghasilkan dan mendistribusikan informasi. Yang keempat, mengalokasikan pinjaman atau kredit secara efisien. Yang kelima, resiko penetapan harga, pengumpulan, polling dan perdagangan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu meningkatkan likuiditas aset. Perbedaan-perbedaan antara lain sistem keuangan di negara maju dan di negara-negara berkembang. Di negara maju, kebijakan moneter dan keunggulan memainkan peran yang sangat penting, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam upaya pemerintah yang sengaja dirancang untuk memperluas kegiatan ekonomi pada saat terjadinya lonjakan pengangguran dan kelebihan kapasitas produksi, atau sebaliknya untuk meredakan gejolak aktivitas ekonomi pada saat terjadi kelebihan tingkat permintaan dan lonjakan inflasi. Pada dasarnya, kebijakan moneter bekerja pada dua variabel ekonomi utama, yaitu jumlah yang beredar, agregat, serta tingkat bunga. Sebaliknya, pasar dan lembaga keuangan di banyak negara berkembang sangat tidak terorganisasi, seringkali tergantung pada secara eksternal dan terfragmentasi. Banyak hal umum di negara-negara berkembang merupakan cabang luar negeri dalam perusahaan perbankan swasta termuka di negara-negara maju. Dengan demikian, sebagian besar negara berkembang beroperasi dalam sistem moneter dualistik atau ganda pasar uang terorganisasi yang kecil dan seringkali dikendalikan atau dipengaruhi secara eksternal dengan aturan hukum yang mengikat mengenai batas atau tingkat bunga nominal yang melayani kebutuhan finansial kelas menengah dan atas ke lokal serta kalangan bisnis asing dalam sektor industri modern. Lanjut, peran bank sentral dan langkah alternatif. Yang pertama yaitu peran bank sentral di negara maju. Peran bank sentral di negara maju, bank sentral mempunyai tanggung jawab publik dan berkekuasaan eksekutif yang sangat besar. Kegiatan pokok mereka dapat dikelompokkan menjadi 5 fungsi umum, yaitu yang pertama menerbitkan mata uang yang mengelola cabang valuta asing, yang kedua yaitu bankir bagi pemerintah, yang ketiga bankir bagi bank umum domestik, dan yang keempat regulator lembaga keuangan domestik, dan yang terakhir atau yang kelima operator kebijakan moderator dan kredit.
Terkadang, fungsi-fungsi yang ditangani oleh badan regulator yang berbeda. Yang pertama itu Dewan Mata Uang, di mana menerbitkan mata uang yang domestik untuk ditukarkan dengan valuta asing pada nilai tukar tetap. Ini merupakan pengaturan alternatif klasik bagi Bank Sentral. Yang kedua yaitu Lembaga Alternatif Bank Sentral. Lembaga alternatif bank sentral tradisional dapat dibentuk sebagai langkah menengah antara Dewan Mata Uang dan Bank Sentral, dan pemerintah memberikan pengaruh besar pada kegiatan keuangannya. Yang kedua yaitu peran Bank Pembangunan, di mana Bank Pembangunan ini merupakan lembaga keuangan publik dan swasta khususnya yang menawarkan dana berjangka menengah dan panjang bagi pencipta atau ekspansi usaha industri. Bank ini telah tumbuh di berbagai negara berkembang karena bank-bank yang sudah ada biasanya berfokus pada pinjaman jangka panjang untuk turunan komersial atau dalam bank sentral, pengendalian dan regulasi jumlah uang yang beredar dan agregat. Selain itu, bank umum yang ada menetapkan syarat pinjaman seringkali tidak sesuai untuk pendirian badan usaha baru atau untuk pembiayaan proyek skala besar. Dana mereka seringkali dialokasikan bagi pinjaman yang aman, modal murni bagi pembukaan industri baru jarang seringkali tersetujui. 3 yaitu pembiayaan informal dan maraknya pembiayaan mikro. Yang pertama yaitu lembaga pembiayaan mikro, di mana lembaga pembiayaan mikro ini merupakan pemberian kredit sarana tabungan dan layanan keuangan dasar yang tersedia bagi kalangan miskin dan mereka yang secara ekonomis rentan, yang mungkin tidak memiliki akses atau hanya bisa meminjam dana pada ketentuan yang memberatkan. Lembaga pembiayaan mikro khususnya diri dalam penyediaan layanan-layanan tersebut dengan beragam cara dan menurut aturan kelembagaan masing-masing. MFI, 3 perbedaan kebijakan mutakhir. Sebuah perdebatan terjadi di antara komunitas kredit usaha mikro mengenai kelayakan pemberian subsidi. Potensi dari keterbatasan pembiayaan mikro. Sebagai strategi pembangunan pembiayaan mikro memiliki beberapa potensi keterbatasan penting. Kredit mikro awalnya diciptakan dan masih dipasarkan sebagai pembiayaan bagi usaha mikro, tetapi sebagian orang mungkin telah memilih untuk menerima upah dan gaji reguler ketimbang menjalankan usaha mikro yang berisiko. Yang keempat yaitu mereformasi sistem keuangan. Yang pertamanya yaitu liberasi keuangan, tingkat bunga real, dan tabungan dan investasi, di mana pembatasan pinjaman bagi segelintir pemimpin besar bersama dengan meluasnya inflasi tinggi, defisit anggaran yang makin bertambah, dan tingkat bunga negatif menyebabkan krisis kredit di negara berkembang selama tahun 1980-an. Resesi global tahun 1081 sampai 1982 dan 1987 menguat betapa rentannya pinjaman bank pembangunan sehingga pada akhirnya dasawarsa itu hampir setengah dari bank ini melaporkan adanya 50% atau lebih pinjaman yang masih tertunggak dan seperempat pinjaman lainnya melewati batas jatuh tempo melebihi dari 25%. Dengan tingkat bunga real pada tabungan negatif dan harapan akan berkelanjutan inflasi serta devaluasi nilai tukar yang berkontribusi pada pelarian modal besarnya, tidak mengharapkan bahwa hanya sedikit orang yang ingin menabung. Yang kedua yaitu kebijakan keuangan dan peran negara. Dalam upaya mengidentifikasi bagaimana pemerintah seharusnya agar dapat memainkan peran efektif dalam pasar keuangan yang telah dilebalisasikan, peraih Nobel tahun 2001 dan para rekar penulisnya mengenai 7 kegagalan pasar yang mendorong potensi dan investasi pemerintah, yaitu yang pertama sifat barang
publik dalam permintaan atas berbagai lembaga keuangan. Yang kedua, eksternalitas pemantauan seleksi dan pemberian pinjaman. Yang ketiga, eksternalitas gangguan keuangan. Yang keempat, pasar yang hilang atau tidak lengkap. Yang kelima, persaingan yang tidak sempurna. Dan yang keenam, tidak efisien pasar-pasar yang kompetitif. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, investor yang tidak memiliki informasi. Yang ketiga yaitu perdebatan atas peranan pasar saham, di mana ada beberapa penelitian yang mengemukakan bahwa pengembangan pasar saham dapat memainkan peran yang sangat konstruktif dalam merangsang pertumbuhan. Studi-studi ini yang menunjukkan bahwa pengembangan pasar saham yang lebih besar di masa lalu yang diukur melalui kapasitas di masa lalu atau perputaran modal yang terkait dengan GDPL. Pada kenyataan ini, bahwa yang terjadi pertumbuhan yang lebih besar setelah pengembangan pasar saham yang lebih besar telah direalisasikan, menyiratkan adanya hubungan kuasalitas miskin belum bisa ditarik kesimpulan akhir. Hal ini dikarenakan kedalaman keuangan di masa lalu berkorelasi dengan kedalaman keuangan masa depan. Yang keempat yaitu kebijakan fiskal untuk pembangunan, stabilitas makro dan mobilitas sumber daya. Sebagian besar dari upaya stabilitas terkonsentrasi pada pemangkasan belanja pemerintah demi mencapai keseimbangan anggaran. Tetapi, beban mobilisasi sumber daya untuk membiayai upaya pembangunan publik yang penting harus berasal dari sisi pendapatan. Pinjaman publik domestik dan asing dapat mengisi sebagian kesenjangan tabungan. Dalam jangka panjang, pungutan pajak yang efisien dan adil yang harus menjadi dasar aspirasi pembangunan pemerintah. Yang kedua yaitu perpajakan, langsung atau tidak langsung. Biasanya, perpajakan langsung ini yang dikenal para individu perusahaan dan properti proses mencakup 20% hingga sampai 40% dari total pendapatan pajak negara-negara yang berkembang. Sedangkan pajak tidak langsung seperti biaya impor dan ekspor, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak cukai, dan pajak penjualan menjadi sumber utama pendapatan bagi banyak negara yang berkembang. Kita sekarang ini mengamati bahwa sumber-sumber utama dari pendapatan pajak publik langsung dan tidak langsung yaitu yang pertama yaitu pajak penghasilan individu dan pajak penghasilan kepemilikan. Yang kedua yaitu pajak penghasilan perusahaan. Yang ketiga pajak tidak langsung dan komoditas. Yang keempat persoalan administrasi pajak. 6 badan-badan usaha milik negara dan privatisasi. Faktor lainnya yang menyertai persoalan administrasi negara atau publik di negara-negara berkembang adalah sangat luasnya kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau BUMN. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja BUMN. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja BUMN, di mana BUMN menetapkan permintaan dan signifikasi atas keuangan pemerintah dan juga kredit domestik dan asing. Dalam banyak kasus, tingkat permintaan ini terkait dengan profitabilitas yang rendah dan inflation. Meskipun sulit untuk mengeneralisasi kondisi BUMN atas negara, data dari Bank Dunia mengenai BUMN dari 24 negara berkembang menunjukkan sedikit surplus operasi, efektivitas, dan beragam langkah alternatif ini hingga tahap privatisasi sempurna dan kenyataan tidak merata.
Yang kedua yaitu privatisasi atau teori dan pengalaman. Privatisasi BUMN dalam sektor produksi dan keuangan berstandar pada hipotesis neoklasik bahwa kepemimpinan swasta menghasilkan efisien yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih pesat. Privatisasi sepertinya telah berhasil dalam mendorong efisien dalam output yang lebih besar dalam banyak kasus, tetapi banyak aset-aset perusahaan dan privatisasi berkonsentrasi di tangan sekelompok kecil elit lokal dan internasional. Yang ketiga yaitu administrasi publik. Sumber daya yang paling langka, banyak pengamat pendapatan bahwa langkahnya kemampuan administrasi publik dan swasta merupakan sumber daya umum terlangka di negara-negara berkembang. Persoalan bukan saja minimalnya pelatihan dan pengalaman, tetapi juga berasal dari adanya ketidakstabilan politik dan di berbagai negara-negara yang berkembang. Banyak peran penting di negara berkembang juga memiliki tujuan layanan. Banyak pemerintah di negara-negara berkembang juga memiliki tujuan layanan masyarakat selain kinerja untuk menghampur kelompok tradisional untuk merelasikan atau memihak rasio efisien atau untuk merangkul atau meregionalkan kaum minoritas. Meningkatkan kinerja BUMN. Terlepas dari berbagai argumentasi, BUMN telah banyak ditentang karena dianggap menyia-nyiakan sumber daya. BUMN menciptakan permintaan signifikasi atas keuangan pemerintah dan juga kredit domestik dan asing. Dalam banyak kasus, tingkat permintaan ini terkait dengan probabilitas yang rendah dan inefisien. Meskipun sulit untuk mengeneralisasi kondisi BUMN antar negara, data dari Bank Dunia mengenai BUMN di 24 negara berkembang menunjukkan sedikit surplus operasi dan begitu faktor-faktor seperti pembayaran bunga, harga-harga input bersubsidi, pajak dan akumulasi. Lanjut, ada beberapa faktor yang berkontribusi pada buruknya kinerja BUMN dari segi profitabilitas dan efisien. Mungkin yang penting yaitu bahwa BUMN berbeda dari perusahaan swasta, dan artian dari BUMN diharapkan mengejar tujuan komersial dan sosial. Penyediaan dari barang pada harga di bawah, biaya dalam upaya subsidi masyarakat atau memperkerjakan tenaga kerja tambahan untuk memenuhi sarana lapangan kerja nasional. Tidak dipungkiri lagi mengurangi profitabilitas. Lanjut, faktor lain yang berdampak negatif pada profitabilitas dan efisien BUMN dan yaitu sentralisasi pengambilan keputusan yang berlebihan yang hanya memberikan sedikit fleksibel bagi para manajer dalam kegiatan operasional harian perusahaan. Persoalan tambahan lainnya adalah demokratisasi manajemen. Banyak pembuatan keputusan yang tidak bisa mempertanggungjawabkan keputusan. Terlebih lagi, terlepasnya dari melimpahnya penawaran tenaga kerja dan kewajiban pembuka lapangan kerja, akses terhadap modal pada tingkat bunga bersubsidi seringkali mendorong kegiatan produksi dapat modal dan tidak perlu seperti pada kasus 4 negara Afrika yang disebutkan sebelumnya.
dan rezim yang sangat korup. BUMN menyediakan saluran yang merompak aset publik. Sekian dari materi yang dapat saya jelaskan mengenai tentang kebijakan keuangan dan fiskal untuk pembangunan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak gitu.